Jin dan iblis diciptakan dari api yang sangat panas. Nah, ini selanjutnya Allah menciptakan jin dan iblis ya. Yang diciptakannya itu dari api yang sangat panas. Nah, untuk jin dan iblis ini, ia mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dia mempunyai jenis kelamin kalau untuk jin dan iblis. Nah, jin ada yang patuh dan ada yang ingkar kepada perintah Tuhan. Jin yang ingkar dan membangkang perintah Tuhan disebut iblis dan setan. Nah, jadi jin yang ingkar dan membangkang perintah Tuhan disebut iblis dan setan. Iblis dan keturunannya adalah makhluk yang sangat durhaka dan jahat. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Pekerjaan iblis dan setan adalah menggoda manusia agar tersesat dan jauh dalam lembah dosa. Permintaan iblis untuk hidup di dunia sampai hari kiamat dikabulkan Allah. Sebab dahulu iblis adalah makhluk yang pernah patuh kepada Allah. Jadi perpanjangan umur bagi iblis hingga hari kiamat adalah sebagai balasan bagi kebaikannya di masa lalu sebelum diciptakannya Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah, iblis menjadi makhluk pembangkang. Maka ia dikutuk oleh Allah dan diusir dari surga. Nah, seperti itu ya. Jin, iblis, dan setan. Allah kemudian memerintahkan para malaikat untuk bersujud atau menghormat kepada Adam. Para malaikat pun bersujud sebagai pernyataan hormat dan ucapan selamat atas terciptanya Adam. Hanya iblis yang tidak mau bersujud. Ia membangkang perintah Allah. Allah bertanya, "Apakah yang membuat engkau tidak mau bersujud kepada Adam?" Kemudian iblis menjawab, "Saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedang Adam hanya dari segumpal tanah." Kata iblis menyombongkan dirinya. Nah, jadi seperti itu ya, iblis ini jadi merasa dirinya lebih hebat dari Adam. Makanya ia tidak mau bersujud atau menghormati Adam, menghormati manusia pertama yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ya ada penjelasannya. Yang berpendapat api lebih baik daripada tanah adalah iblis sendiri. Nah, jadi yang berpendapat api lebih baik daripada tanah adalah iblis sendiri. Padahal hanya Tuhanlah yang maha mengetahui siapa yang lebih mulia di antara makhluk ciptaannya. Kemudian Allah murka mendengar jawaban iblis. "Hai iblis, keluarlah engkau dari sorga. Sungguh tidak patut kau tinggal di sini lagi, dan terkutuklah engkau selama-lamanya." Iblis kemudian berkata, "Wahai Tuhan, engkau kutuk dan engkau usir aku dari surga karena Adam. Saya rela, tapi kabulkanlah permohonan saya untuk hidup lama hingga hari kiamat nanti." Kemudian permohonan iblis dikabulkan. Ia akan dibiarkan hidup sampai hari kiamat tiba. Iblis kemudian bersumpah, "Ya Tuhan, karena Engkau telah menghukum saya sebagai yang tersesat, maka saya akan menghalang-halangi Adam dan keturunannya dari jalan-Mu yang lurus."
Saya akan mendatangi mereka dari muka dan belakang, dari kiri dan dari kanan. Jadi iblis akan menggoda manusia ya, dari sudut manapun, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Itulah sumpah iblis. Ia bertekad akan menyesatkan Adam dan keturunannya, agar mereka menjauhi perintah Tuhan, berbuat kekacauan di muka bumi, saling bermusuhan, dan berbunuh-bunuhan satu sama lain. Kemudian Allah berfirman, untuk melawan segala tipu daya dan akal busukmu, aku beri manusia senjata yang ampuh. Dengan akal itu aku bimbing mereka dengan petunjuk-petunjuk, yaitu berupa agama. Aku tuntun mereka ke jalan yang benar. Dengan akal itu manusia akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang tidak menggunakan akalnya, tentu dapat kau sesatkan. Mereka yang sesat itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya padaku di hari kemudian. Nah, jadi seperti itu. Mendengar firman Allah, iblis semakin benci kepada Adam. Ia kemudian mendekati Adam, diperiksanya seluruh tubuh Adam. Ia ingin mencari titik kelemahan Adam. Akhirnya dapat ditemukannya, yaitu nafsu. Nafsu cenderung melakukan perbuatan yang buruk. Bila manusia cenderung menurutkan hawa nafsunya, maka sangat mudah bagi iblis untuk menjerumuskannya. Iblis telah bersumpah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Ia berdaya upaya agar Adam terusir dari sorga. Pada suatu ketika ia berhasil masuk sorga. Kebetulan pada saat itu Adam dan Hawa sedang merasa haus dan lapar. Iblis datang sembari berkata, "Hai Adam, tampaknya kau dan istrimu sedang lapar dan haus. Makanlah buah di hadapanmu itu. Lihat, warnanya begitu indah dan segar. Baunya pun sangat harum, tentu rasanya sangat lezat." Adam tahu buah di hadapannya memang tampak lain daripada yang lain, tapi buah itu adalah buah larangan. Maka ia tak mau memetiknya. Iblis membujuk Hawa, tapi Hawa juga tak berani makan buah itu. Iblis kecewa dan sakit hati. Tapi ia tidak putus asa. Pada suatu saat ia mendekati Adam lagi. Kali ini ia berkata, "Mengapa Tuhan melarangmu makan buah ini? Tak lain agar kalian tidak jadi malaikat. Sebab jika kalian makan buah itu, kalian akan menjadi penghuni kekal di sorga ini. Percayalah, aku adalah seorang teman yang memberi nasihat baik." Pendirian Adam tidak tergoyahkan. Ia tetap tak mau menuruti godaan iblis untuk makan buah kuldi. Pada suatu kesempatan, iblis datang lagi. Ia memilih waktu tepat. Adam dan Hawa baru saja berjalan-jalan keliling surga. Mereka kelelahan. Saat itulah iblis berkata, "Hai Adam, ketahuilah sebenarnya hanya golongan malaikat saja yang boleh makan buah itu. Sebab dengan makan buah itu, para malaikat akan mengalami hidup kekal tanpa mengalami kematian." Adam dan Hawa mulai mendengar perkataan iblis. "Kami telah mendengar rahasia Allah sebelum kalian diciptakan," sambung iblis, "bahwa kalian takkan hidup lama. Beberapa waktu lagi kalian akan dimatikan. Nah, jika kalian ingin hidup kekal abadi di sorga ini,
makanlah buah itu. Rasanya sungguh lezat, tak ada duanya di sorga ini. Sungguh bodoh jika kalian tidak mau menerima nasihatku ini. Adam dan Hawa mulai tertarik. Iblis meneruskan bujukannya. Aku bersumpah di hadapan kalian, demi Allah aku sebenarnya hanya memberi nasihat karena aku merasa kasihan pada kalian berdua. Larangan Tuhan itu tak lain adalah supaya kalian tidak bisa hidup kekal di sorga ini. Hawa yang terkena bujukan iblis itu berkata kepada Adam, rupanya ia benar ucapan iblis itu, ia telah bersumpah dengan nama Allah. Hawa yang lemah hatinya kemudian menghampiri pohon buah huldi dan memetik buahnya. Nah inilah ya, makanya wanita itu lemah hatinya, gampang terbujuk rayu. Jadi seperti ini. Pada saat itu Adam dan Hawa sedang merasa lelah, haus dan lapar. Terlebih setelah mendengar ucapan iblis bahwa buah huldi itu rasanya paling lezat di surga. Keduanya pun lupa pada peringatan Allah. Keduanya lalu memakan buah itu. Rasanya memang lezat hingga keduanya lupa larangan Allah. Kemudian Allah mencela perbuatan mereka dan berfirman, bukankah aku telah melarang kamu berdua mendekati pohon itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Kemudian Adam dan Hawa sangat menyesal, terlebih setelah memakan buah itu. Kemudian aurat mereka akhirnya terbuka. Aurat mereka kemudian terbuka ya. Jenis kelaminnya, auratnya kemudian terbuka, yang tadinya tertutup kemudian tiba-tiba muncul ya. Mereka berlarian ke sana kemari ya, sembari menutupi auratnya karena malu dengan dedaunan sorga. Mereka sangat malu dan takut mendengar firman Allah. Namun akhirnya Adam dan Hawa sadar bahwa mereka tak mungkin dapat menyembunyikan diri dari hadapan Allah yang Maha Tahu. Dengan tertunduk malu, menyesal atas dosa yang telah dilakukan, Adam berkata, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu karena terkena bujukan iblis. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Taubat Adam dan Hawa diterima, keduanya diampuni Allah. Tetapi atas kesalahan itu mereka harus keluar dari surga yang penuh kenikmatan. Ini sudah sesuai kehendak Allah yang memang menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, sebagai penghuni dan pengatur planet bumi. Maka berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi kemuliaanku, kamu berdua harus meninggalkan surga ini. Kalian akan turun ke bumi yang telah lama terbentang. Di sana segala kebutuhan hidupmu tersedia, tetapi kalian harus bersusah payah, harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Selain Adam dan Hawa, iblis juga diusir dan harus hidup di bumi. Jadi Adam, Hawa akan hidup bersama iblis di bumi. Selain Adam dan Hawa, iblis juga diusir dan harus hidup di bumi. Jadi Adam dan Hawa akan hidup bersama iblis di bumi. Firman Allah, turunlah kalian ke bumi. Turunlah kalian ke bumi. Di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati. Dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Di atas bumi kelak kamu dan anak cucumu selalu mendapat godaan dan tipu daya iblis, agar anak cucumu selalu
celaka dan hidup sengsara. Di sana anak cucumu akan menghadapi perjuangan berat. Dari jenis lelaki akan bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga. Dari jenis perempuan akan mengalami kesakitan dikala melahirkan anak. Namun kamu jangan khawatir, kamu dan anak cucumu akan kuberi petunjuk-petunjuk, yaitu ajaran-ajaran agama. Barang siapa mengikuti petunjukku, maka ia akan selamat dari godaan iblis.